Pemirsa, Hotman Paris meragukan sertifikasi dan kualitas saksi ahli digital forensik Yudi Prayudi. Yudi Prayudi menegaskan ia memiliki kompetensi yang layak dan pengalaman S3 digital forensik. Dalam praktek sampai Mahkamah Agung, agar audit dari ahli digital forensik memenuhi syarat, diperlukan berbagai persyaratan. Salah satu contoh kasus terbesar akhir-akhir ini adalah kasus narkoba Jenderal Teddy Minahasa, di mana saya sebagai salah satu kuasa hukumnya. Pada waktu itu ada 2 ahli digital forensik. Salah satu pertanyaan pertama adalah, apakah saudara ahli punya sertifikat internasional sebagai ahli digital forensik? Itu pertanyaan pertama. Karena di pengadilan umum itu kalau Anda tidak punya, Anda tidak diakui. Yang kedua, salah satu syarat mutlak agar digital forensik sah adalah account tersebut, aplikasi tersebut harus dikasih secara utuh kepada ahli, kemudian diaudit, kemudian ada istilahnya itu di-celebrate, isinya semua dibongkar. Itu mirip dengan audit kantor akuntan. Tidak mungkin kantor akuntan melakukan mengeluarkan neraca rugi laba tanpa diaudit semua dokumen dari perusahaan, sepotong-sepotong, tanpa pernah melakukan celebrate atau digital forensik utuh isi dari si rekap tersebut. Terima kasih. Baik, dari hakim. Satu lagi dari terkait. Cukup, silakan Pak Yudi dijawab singkat-singkat saja. Terima kasih. Mungkin dari yang terakhir ya, Pak Hotman. Celebrate itu nama alat, Pak, untuk kepentingan mobile forensik. Jadi istilah di celebrate itu tidak tepat itu ya. Beberapa pertanyaan mungkin yang coba saya cermati. Pertama kepada penanya dari KPU. Jadi tadi yang saya sampaikan itu memang sumber datanya itu adalah dari file yang disampaikan kepada partai ya. Nah, kami mencoba untuk melakukan query, melakukan pengecekan ya. Memang tidak melakukan apa yang disebut dengan pengecekan berjenjang. Jadi dalam di dalam prinsip kami karena sudah terdigitalisasi semua mekanisme, seharusnya hal-hal semacam itu tidak lagi terjadi ya. Dan kalau berkaitan dengan kompetensi, alhamdulillah saya sudah hampir 20 tahun bergelut dalam dunia digital forensik, punya S2 digital forensik, S3 pun juga digital forensik. Kalau untuk masalah sertifikasi dulu pernah. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi akan memanggil 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai saksi di sidang sengketa Pilpres 2024. Keempat menteri itu diantaranya Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menko PMK Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Perlu disampaikan bahwa hari Jumat akan dicadangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan hasil rapat yang mulia para hakim tadi pagi. Yang pertama yang perlu didengar oleh Mahkamah adalah Saudara Muhadjir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, Bapak Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 3, Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan. 4, Ibu Tri Risma hari ini, Menteri Sosial. Dan 5 dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi 5 yang dikategorikan penting didengar oleh Mahkamah. Ini bukan berarti Mahkamah mengakomodir permohonan pemohon 1 maupun 2, karena sebagaimana diskusi universalnya kan badan peradilan yang menyelenggarakan persidangan yang sifatnya interpartes itu kemudian nuansanya menjadi keperpihakan kalau mengakomodir pembuktian-pembuktian yang diminta oleh salah satu pihak. Jadi ini semata-mata Pak Uto untuk kepentingan para hakim. Jadi dengan bahasa sederhana, permohonan para pemohon itu sesungguhnya kami tolak, tapi kami mengambil sikap tersendiri karena jabatan
hakim memilih pihak-pihak ini dipandang penting untuk didengar di persidangan, yang nanti mudah-mudahan bisa didengar di hari Jumat tanggal 5. Selain saksi ahli, persidangan juga akan menghadirkan 4 menteri untuk memberikan keterangan terkait sengketa Pilpres yang sedang bergulir di MK. Dan untuk membahasnya, sudah bergabung bersama kami tim hukum Timnas Amin yang juga pakar hukum tata negara, Refli Harun. Selamat sore, Bung Refli. Selamat sore. Oke, Bung Refli, tadi kita mendengarkan bahwa 4 menteri akan dipanggil pada hari Jumat. Begitu, seberapa besar pengaruh kesaksian para menteri ini nantinya untuk mengungkap sengketa Pilpres 2024 ini, sementara di sisi lain di kubu Prabowo Gibran yakin bahwa pemanggilan 4 menteri ini akan menguntungkan pihak mereka? Iya, justru kita ingin membuat ini clear ya. Sebenarnya pemanggilan 4 menteri itu pastilah terkait dengan bansos ya, atau dana perlindungan sosial. Jadi di dalam permohonan kita mendalilkan bahwa kemenangan 02 itu karena bansos. Dan bahkan ahli yang kita hadirkan hari ini itu secara ekonometri mengatakan bahwa kalau tidak ada bansos, tidak ada cawe-cawe Jokowi, sebenarnya suara paslon 02 tidak sampai 50% plus 1. Nah, karena itulah kemudian kita perlu mengetahui 2 hal dari para menteri ini. Satu, sumber dana dari bansos tersebut legal atau tidak. Yang kedua, untuk apa bansos tersebut dikucurkan seandainya memang ada hal-hal yang sebenarnya tidak urgent. Jadi dari Menteri Keuangan kita pengen tahu sumber dana bansos tersebut. Dari Muhadjir Effendi, Tri Risma hari ini, paling tidak kita ingin mengetahui, termasuk Erlangga Hartarto, kita mengetahui bansos itu diberikan kemana saja dan mengapa diklaim sebagai bansosnya Jokowi. Karena kalau Erlangga Hartarto kan sudah terlihat, termasuk Muhadjir Effendi, kita sertakan buktinya kalau mereka terlibat dalam penyaluran bansos dan kemudian mengkampanyekan bahwa bansos itu punya Jokowi dan Jokowi itu ayahnya Gibran dan Gibran itu adalah 02. Ini sangat penting selain pemanggilan DKPP itu sendiri. Oke. Lalu selain itu apalagi tim yang tim Anda temukan terkait dengan politisasi bansos ini yang benar-benar mempengaruhi perolehan suara yang hampir yang gap-nya cukup jauh begitu ya, Bung? Iya, tadi saya katakan ya ada 2 hal penting bahwa peluang permohonan ini dikabulkan sangat besar. Pertama adalah soal pencalonan Gibran yang dikatakan ahli kami itu bertentangan dengan hukum dan konstitusi. Ya, terlihat betul bahwa KPU tidak netral dalam memproses pendaftaran Gibran sebagai calon wakil presiden. Kenapa begitu? Karena ternyata diam-diam mereka menginginkan agar peraturan KPU yang sudah disiapkan mereka disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM, padahal belum berkonsultasi dengan Presiden. Dan itu terungkap ketika saksi kami mengungkapkan sidang di DKPP. Nah, ini kesengajaan untuk meloloskan Gibran. Dan menurut saya kalau seandainya KPU kemudian dihukum dalam tanda kutip dengan mengatakan bahwa Gibran didiskualifikasi, saya kira itu adalah kesalahan yang harus ditanggung baik oleh kubu Gibran maupun kubu KPU sendiri. Karena mereka secara sengaja berusaha untuk melakukan akselerasi padahal waktu untuk pendaftaran Gibran itu tidak cukup. Karena harus terlebih dahulu mengubah PKPU dan mengubah PKPU harus dengan persetujuan DPR dan DPR lagi reses. Itu satu. Yang kedua soal bansos. Soal bansos ini kan sudah menjadi sebuah keyakinan umum. Tidak ada orang yang menolak bahwa Jokowi mengeluarkan bansos, bahwa pork barrel politik itu jalan, bahwa bansos itu kemudian menguntungkan 02 dan bahkan Jokowi kita katakan sebagai ketua tim sukses 02 kan begitu. Karena itu sebenarnya MK hanya memerlukan sedikit saja masukan dari menteri-menteri tersebut untuk just to make sure, ya kan, apakah memang bansos ini ilegal sumbernya, dan kalaupun misalnya tidak ilegal, penyalurannya yang kemudian ternyata tidak dimaksudkan untuk mengentaskan atau paling tidak
mengatasi masalah-masalah kemiskinan, tetapi semata-mata karena untuk kepentingan elektoral. Baik. Baik, lo tadi dipertanyakan juga Bung Refli soal bansos ini, bagaimana memastikan bahwa orang yang diberikan bansos ini pasti memilih Prabowo Gibran begitu. Apakah Anda juga memiliki datanya? Kita tidak, jadi kita tidak bisa memastikan kalau orang dikasih bansos atau dikasih money politics itu dia akan memilih siapa. Karena kalau kita ketahuan berarti kita melanggar prinsip rahasia kan. Jadi bebas rahasia. Karena itu yang bisa kita lakukan adalah melakukan yang namanya scientific approach, pendekatan ilmiah. Nah, salah satu pendekatan ilmiah itu kita bawa ahli ekonometri untuk mengukur dampak bansos bagi petahana atau kandidat yang didukung oleh petahana. Dan ini proven karena sudah dilakukan di negara-negara lain misalnya dampak seperti ini. Lalu kita juga mengundang misalnya ahli Faisal Basri yang menjelaskan fenomena pork barrel tersebut. Sebagai contoh misalnya beginilah yang paling gampang dan paling kicking ya. Bayangkan itu bansos beras itu ada impor 3 juta ton beras. Sementara produksi itu turun cuma 0,6 ton. Ya kan? Artinya ada kelebihan stok beras sampai 2,4 ton. Tetapi paradoksnya adalah kenapa harga beras justru tertinggi dalam sejarah Republik Indonesia? Karena itu impor itu tidak digunakan untuk operasi pasar kan berarti kan? Untuk apa? Ya tadi untuk bagi-bagi money politics. Jadi ada bagi uang tunai, BLT, ada juga bagi sembako termasuk beras. Jadi tidak ada logika lain kalau kita melakukan pendekatan yang saintifik bahwa impor itu memang untuk kepentingan elektoral dan impor itu sendiri punya daya rentenya juga. Jadi ada keuntungan yang sangat besar diperoleh dan bisa jadi juga mengalir ke pemilu. Oke, berarti berdasarkan dengan data-data dan pendekatan-pendekatan secara ekonomi gitu yang tadi juga disampaikan oleh ahli ekonomi Faisal Basri gitu ya. Nah, ini bukan pendekatan ekonomi, pendekatan saintifik, pendekatan ilmiah. Baik, pendekatan saintifik. Lalu tadi juga yang jadi soal masalah saksi yang tiba-tiba menolak untuk memberikan kesaksiannya. Apakah ada dugaan kenapa para saksi ini? Apakah ada dugaan intimidasi para saksi ini, Bung Refli? Jadi saya buka di sini juga ya. Memang kalau kita berhadapan dengan negara, berhadapan dengan petahana atau berhadapan dengan calon yang didukung petahana, ya inilah akibatnya. Tidak gampang. Jangankan saksi, orang biasa. Ahli kami saja itu ada 3 yang mengundurkan diri, bayangkan. 4 bukan 3. Dengan alasan bermacam-macam, tapi tetap saja alasannya kita duga karena mereka khawatir, takut, ya kan, dan posisinya tidak menguntungkan. Bayangkan 4 ahli kita itu berkeberatan. Ada yang dilarang keluarganya, ada yang dilarang lawyernya, bayangkan, ada yang dilarang perusahaannya atau PT-nya. Kemudian ada yang membuat alasan-alasan yang kita tidak bisa terima, tapi ujung-ujungnya kita tahu dia mau nolak. Bayangkan 4 orang menolak. Kalau dihitung bukan 4 orang, malah 6. Padahal sebelumnya mereka mau begitu, Bung. Gitu. Sebelumnya mereka mau padahal untuk bersaksi, dari tapi 6 tiba-tiba itu dari 6 itu ya yang maunya 4. Jadi kalau dari yang 2 lagi dari awal memang mengatakan nggak bisa. Tapi yang 4 itu awalnya mau. Bayangkan. Apakah ada intervensi lain selain dari keluarga gitu, misalnya tiba-tiba dia didatengin atau apa seperti itu? I don't know, saya tidak tahu. Tetapi yang paling mudah adalah kalau dibalik, seandainya mereka diajukan menjadi ahli 02, maka saya kira tidak akan ada kekhawatiran apa-apa karena 02 dipersepsi sebagai bagian dari kekuasaan. Jadi kalau Anda menjadi ahli atau saksi 02 barangkali nggak masalah. Ya, tidak ada persoalan-persoalan yang terkait dengan katakanlah bisnis, terkait dengan masalah hukum dan lain sebagainya. Ini analisis yang bisa kita pertanggungjawabkan, tetapi ya tentunya saya tidak bisa sebutkan nama-namanya siapa. Tapi bagi saya aneh bin ajaib kalau orang yang selama ini sangat concern terhadap pemilu yang jujur dan adil, tiba-tiba
berkeberatan untuk menjadi ahli dalam persidangan ini. Toh kita tidak menyuruh dia memihak kita, kita ingin dia menyampaikan apa adanya yang selama ini dia amati. Tapi itu pun menolak dengan alasan macam-macam. Oke, baik, kita tunggu fakta apa di balik tiba-tiba menurunnya semangat para saksi ini gitu, dan juga kita tunggu lagi di persidangan selanjutnya surprise apa, kejutan-kejutan apa lagi yang akan dihadirkan. Baik, terima kasih Bung Refli Harun, tim hukum Anies Muhaimin dan juga selaku pakar hukum tata negara telah bergabung di iNews Sore. Salam sehat selalu. Dalam kesempatan ini kami juga mengundang kepada intelektual seluruh Indonesia untuk menyampaikan amicus curiae. Jadi masukan kepada Mahkamah Konstitusi sebanyak-banyaknya agar menjadi dasar untuk mengambil keputusan atau putusan yang betul-betul mencerminkan keadilan. Baik. Terima kasih Bung Refli Harun. Salam sehat selalu. Sampai jumpa. Pemirsa, hari ini sidang lanjutan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum PHPU 2024 kembali dilanjutkan. Agenda sidang adalah menguji saksi dan ahli yang dihadirkan oleh tim Anies Muhaimin. Yang ketiga, pertanyaan dari penasihat hukum. Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo memimpin jalannya persidangan bersama dengan 8 hakim konstitusi lainnya, yakni Saldi Isra, Arif Hidayat, Daniel Y.P. Fok, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansur, Eni Nurbaningsih, dan Arsul Sani. Sidang berlangsung secara terbuka dan umum. Agenda sidang mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari pemohon dari pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Timnas Amin mengajukan 7 ahli dan 11 saksi untuk menyampaikan pendapatnya. Silakan, satu pertanyaan tadi diberi kesempatan lain dari yang sebenarnya. Sementara saksi ahli Faisal Basri menyoroti adanya pembagian bantuan sosial yang masif jelang masa pencoblosan. Bansos ini secara vulgar bukan untuk mengentaskan kemiskinan, tapi untuk mengarahkan suara pemilu menjadi satu putaran. Itu yang membuat situasinya lebih masif dan matter of time saja nanti penerima bansos-bansos itu juga banyak yang tumpang tindih. Sidang perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 dengan agenda menguji saksi dan ahli yang dihadirkan tim pasangan calon Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar kembali digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi hari ini. Ekonom senior Faisal Basri menjadi salah satu ahli yang menyampaikan pendapatnya akan dugaan kecurangan pemilu 2024. Ia menyoroti pembagian bantuan sosial yang seharusnya untuk mengentaskan kemiskinan, tapi secara vulgar justru mengarahkan harapan Pilpres berjalan satu putaran. Mengingat 20% garis kemiskinan itu ditentukan oleh harga beras di desa, 17% di kota, maka pemerintah dengan bansosnya itu membantu orang yang miskin, tapi orang yang tidak miskin jadi miskin, tambah banyak. Dan memang cita-citanya bukan mengentaskan kemiskinan kalau begitu. Menaruh harapan agar suaranya bisa satu putaran. Dalam sidang MK hari ini, kubu paslon Anies Muhaimin mengajukan 7 ahli dan 11 saksi untuk menyampaikan pendapatnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Kepala Pusat Studi Forensika Digital UII Yogyakarta, Yudi Prayudi, yang menjadi saksi ahli di sidang MK hari ini menyampaikan kejanggalan-kejanggalan dari aplikasi Sirekap. Meski banyak anomali, ia heran KPU tetap menggunakan Sirekap sebagai alat publikasi. Nah, salah satu fakta di lapangan itu adalah banyaknya masukan, kemudian juga laporan dari masyarakat terkait dengan berbagai macam keganjilan, kejanggalan implementasi Sirekap, ya, dari mulai kesalahan hitung, angka yang tidak akurat, ya, kemudian penjumlahan dan berbagai hal terkait dengan fakta di lapangan. Kemudian juga kami melihat tampilan Sirekap itu sendiri, ya. Jadi kalau dalam catatan kami berdasarkan web arsip, pertama kali tampilan data Sirekap itu adalah pada hari pencoblosan itu 14 Februari jam 18.30. Itu sudah menampilkan angka 5% keseluruhan dengan posisi kurang lebih ada di angka seperti itu, ya. Jadi
maksud kami itu 2X, 5X, 1X itu adalah kurang lebih angka di angka itu. Dan angka-angka ini selama dalam beberapa waktu ke depan itu tidak mengalami perubahan. Jadi seolah ada hal yang konsisten di dalam angka, sementara data-data yang terverifikasi, yang tervalidasi itu bergerak persentasenya. Kemudian dan dalam hal ini Sirekap dipandang oleh KPU sebagai salah satu alat untuk publikasi. Karena walaupun ada anomali, KPU menyatakan tidak akan melakukan penutupan karena itu merupakan salah satu alat untuk menyampaikan publikasi kepada. Dan salah satu saksi yang dihadirkan tim kuasa hukum Anies Mohaimin mengungkap ada tekanan dari oknum polisi kepada warga untuk memilih paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Peristiwa itu terjadi di Kecamatan Kedungdung dan Kecamatan Robatal di Sampang, Jawa Timur. Dan perlu diketahui lagi Pak, beberapa oknum kepala desa di Kecamatan Kedungdung dan Robatal itu didatangi oleh seorang oknum polisi, di situ bilang bahwa kalau ingin aman 02 harus menang. Siapa yang ngomong begitu? Oknum polisi Pak. Dan yang polisi mana ini? Daerah Sampang Pak. Polsek Sampang atau Polres? Yang jelas itu oknum polisi Pak, yang saya dikasih tahu sama oknum kepala desa itu apakah polisi polsek atau polisi polres, saya juga kurang paham. Apa yang dia lakukan? Bilang gini Pak, kalau pingin aman 02 harus menang. Namanya tahu Bapak? Tidak bisa saya menyebutkan Pak, mohon maaf. Saya khawatir jiwa saya akan terancam. Jangankan menyebut nama orang yang memberitahu saya. Saya sendiri ke sini ini Pak, karena demi kebenaran bertekad untuk hadir di persaksian persidangan yang mulia ini. Baik, tapi keutuhan keterangan Bapak menjadi agak tidak bulat kalau memberikan keterangan. Mohon maaf Pak, saya tidak bisa menyebutkan namanya Pak. Ada lagi yang sampaikan? Selain di Kecamatan Pengungsian Pak, saya banyak teman-teman juga relawan di sana. Ada beberapa kecamatan, bukan beberapa kecamatan, hampir semua kecamatan itu banyak pemberitahuan itu yang tidak diberikan kepada warga. Tenaga ahli utama staf Presiden Ali Mokhtar Ngabalin mengatakan seharusnya sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi berjalan secara proporsional. Ngabalin menilai permintaan kubu pemohon yang ingin memanggil Presiden Jokowi dan para menteri tidak relevan. Bahwa para menteri dan kemudian Presiden juga dimintakan. Sampai hari ini juga sedang berlangsung dan saya kira Mahkamah Konstitusi dan hakim di sana akan sangat punya kewenangan yang begitu tinggi untuk bisa mengambil keputusan-keputusan penting itu. Di samping, mari kita lihat jalannya persidangan itu secara proporsional agar bermainlah di areal itu. Tidak usah lagi Mahkamah Konstitusi itu menjadi satu tempat untuk orang menggunakan kepentingan-kepentingan politik praktis. Ya, apa juga hubungannya dengan presiden? Apa juga hubungannya dengan presiden? Masa sengketa pemilu urusannya bahas tentang bansos? Ya kan? Nah, jadi itu yang tadi Bang Ali bilang, proporsional biar baik-baik saja. Persidangannya juga bisa mendapat. Pemirsa, tim kuasa hukum Prabowo Gibran menyambut dengan terbuka pemanggilan 4 menteri ini. Kehadiran keempat menteri sangatlah penting untuk mengungkap kebenaran. Persidangan ini adalah persidangan sengketa. Ya, sengketa dua pihak. Jadi pihaknya pun ada dua, jadi sifatnya interpartes ya. Interpartes. Sehingga para pihak tidak boleh memanggil saksi-saksi di luar daripada dia tidak boleh memaksakan pada Mahkamah Konstitusi untuk memanggil pihak ketiga kecuali dia membawa sendiri buktinya untuk membuktikan dalilnya. Nah, namun tadi seperti yang saya katakan kemarin, kalau Mahkamah Konstitusi yang berkeinginan untuk membuktikan untuk mendapat keyakinan atas bukti yang diajukannya, itu adalah keputusan daripada Mahkamah Konstitusi. Nah, tadi Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan untuk mengambil beberapa orang menteri, ya, menteri terkait untuk kepentingannya dia sendiri. Jadi dalam pemeriksaan nanti untuk hari Jumat dipanggil itu, para pihak
baik pemohon maupun termohon tidak boleh nanya-nanya. Jadi tegas tadi hakim mengatakan kami tidak mengabulkan permohonan pemohon 1 untuk memanggil menteri katanya. Itu tegas dikatakan. Kami menolak katanya. Tetapi katanya kami yang butuh untuk memeriksa para menteri tersebut, yaitu Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan, Pak Hartarto, yaitu baru Ibu Risma, baru DKPP, ya DKPP kalau salah tadi ya. Nah jadi di sini poinnya, jadi bukan permohonan mereka yang dikabulkan, permohonan mereka justru ditolak, tapi mahkamah yang berkeinginan untuk memanggil saksi-saksi tersebut untuk membuktikan dalilnya. Kami terus terang aja fine saja seperti saya katakan, bahkan mungkin kami lebih yakin kalau Pak Menterinya bersedia datang, semuanya akan lebih jelas dan tuntas. Kalau para menterinya ini datang, kami tidak capek lagi mencari saksi-saksi yang